Sebelumnya memang ulun aktivitasnya lebih kepada pemberdayaan perempuan, Ya perlindungan, hidup ya, inovasinya inovasi kurang gitu. kurang, Tapi heeh, juga harus disupport sama pemerintah iya, juga, heeh. sama Nah, ya betul nih, nanti yang didukung. harapannya Ria ke pemerintah mungkin apa ini? Yang kurangnya di HSU itu tidak ada LBH, Lembaga Bantuan Hukum. Oh, iya Jadi iya. pesannya mungkin untuk pemuda di HSU juga, khususnya untuk perempuan juga, jangan takut untuk jadi pemimpin, jangan Iya, takut untuk bersuara, iya. jangan takut juga kita mendobrak sesuatu hal yang baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di podcast saya, Haji Didi Buhari, Haji Odong. Hari ini kami kedatangan aktivis muda yang mungkin banyak pengalaman juga sudah di beberapa organisasi, kemudian juga lulusan Jogja ya. Namanya Ria apa ini? Mufradatul Riyadhah. Terima kasih Terima bisa kasih ini Om. bisa hadir di podcast. Ini kita relate aja, santai di sore hari ini. Yang kami ingin tahu nih, sekarang aktivitasnya apa? Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Om Pak Haji Didi Buhari, Om Heeh, Pak Haji Odong atas kesempatannya, iya iya, persidangannya di podcast ini. Nah, sebelumnya memang ulun aktivitasnya lebih kepada pemberdayaan perempuan, ya, perlindungan anak juga, advokasi masalah bagaimana caranya mencegah kekerasan seksual yang marak akhir-akhir ini semenjak COVID-19 Om. Angka dan kasus kekerasan terhadap anak, apalagi perempuan, itu sangat meningkat drastis. Hampir mencapai 110% dari sebelum COVID melanda. Sekarang itu nasional kah? HSO aja itu yang mungkin. Sebelumnya memang 5 tahun belakangan itu internasional, nasional, dan regional HSU juga Om. Karena sebelumnya ulun pernah ada di Grow Up United Nations Foundation di PBB di Washington DC, juga di Amerika Serikat itu selama 1 tahun. Terus juga di Jogja juga pernah selama 3 tahun, dan akhirnya memutuskan untuk pulang, tetap Pulang mengabdi kepada kampung. daerah. Nah, Pulang terima kampung. kasih nih. Artinya pemuda yang kreatif, remaja kreatif, kemudian juga punya sudah pengalaman tadi kan di internasional, nasional, ya maulah kembali ke daerah nih. Ya. Kami tentu mengucapkan terima kasih bersama masyarakat Sulawesi Utara umumnya. Nah, jadi kalau kita bicara mungkin tadi spesifikasinya ya, advokasinya di perlindungan anak, kemudian ada kekerasan ibu, kemudian termasuk kekerasan seksual di lingkungan keluarga, yaitu yang mungkin ingin kita tahu itu kasus itu banyaknya apakah diadvokasi sekedar diadvokasi atau memang bisa ditingkatkan menjadi proses hukum itu penjaraan seumpamanya. Iya Ada Om. yang sampai proses hukum. Iya betul. Kita banyak juga sampai ke proses hukum. Kita dampingi si anak gitu. Kita make sure bahwasannya psikologisnya dan hak-haknya juga kita terpenuhi gitu. Ya memang ini sebetulnya bukan problem lokal lah. Mungkin ini udah problem nasional bahkan internasional kayaknya. Nah, kita artinya malah sependapat nih. Ada orang yang mau konsen, memperhatikan. Sebetulnya sangat jarang nih, apalagi perempuan lah yang mau terjun langsung ke masyarakat, kemudian juga tadi memberikan sosialisasi. Nah, kemungkinan apa yang disasar itu wilayah mana kira-kira yang paling berpotensi di HSO itu? Apakah daerah bawah? Kita ada 3 nih kita nih. Ada daerah bawah, ada daerah tengah, atau di sekitar ini? Sebenarnya juga di kota juga sangat banyak kasus, cuman tidak banyak terungkap Om. Nah, tapi yang banyaknya lagi kita
area grassroots area ini yang kurang terperhatikan sebenarnya juga, karena memang akses informasi mereka yang kurang, terus juga akses internet juga, terus juga mereka kurang pengetahuan lah bagaimana caranya untuk menangani kasus-kasus ini gitu. Karena banyak masyarakat yang masih menganggap bahwasannya kekerasan seksual ini adalah aib, Om, di HSU sendiri ya terutama gitu. Dan banyak yang menganggap bahwasannya kita nggak boleh ikut campur urusan rumah tangga keluarga orang gitu, Om. Nah, padahal justru untuk memutus rantai itu kita harus betul-betul make sure bahwasannya penanganan kasus, manajemen kasusnya itu betul. Iya. Berarti ini hanya tidak sekedar kita memberi pemahaman hak hukum ya. Iya. Hak-hak lain juga harus diberi pengetahuan mereka, seumpamanya tadi hak mengetahui tentang bagaimana dia menyampaikan itu ke ada kalau nggak salah ada kantor pemberdayaan perempuan ya. Betul, kantor DP3A. Ya. Nah di situ apakah juga bekerja sama nih salah satu mungkin organisasi tadi yang digeluti itu kerjasama nggak sama kantor pemberdayaan perempuan yang sudah mungkin yang oleh pemerintah itu? Ya, Om, kita juga bekerja sama kantor DP3A, terutama psikolognya juga, terus ke pengadilan agama juga, pengadilan negeri kita bekerja sama. Nah, yang kurangnya di HSU itu tidak ada LBH, Lembaga Bantuan Hukum. Jadi pengacara itu untuk pendampingan hukum secara hukum ya, itu masih sangat-sangat kurang di sini. Karena kan rata-rata ekonomi masyarakat di HSU kan ekonomi menengah ke bawah. Jadinya untuk bayar jasa lah untuk sewa pengacara kan agak sulit, Om. Nah, sedangkan di daerah lain di Jawa itu aksesnya sangat mudah karena untuk bayar jasa sewa pengacara ada yang namanya LBH yang itu dilakukan secara volunteering gitu. Kalau sepengetahuan saya juga biasanya kan ada pengacara negara tuh. Biasa ditempatkan di pengadilan itu ada pengacara negara yang dibiayai salah satu lawyer yang ditunjuk oleh negara untuk mendampingi setiap orang yang bermasalah hukum. Nah, apakah itu pernah lah itu maksudnya di sounding, ketemu, kemudian membuat komitmen, itu mungkin ini sekedar masukan dan saran. Udah pernah lah itu. Sebetulnya sudah pernah, Om. Cuman mungkin keefektivitasannya gitu, dan juga untuk istilahnya mungkin masih ada lah sedikit untuk minta fee atau segala macam gitu. Sedangkan korban kan mungkin secara ekonominya di bawah gitu. Jadinya untuk jasa pengacaranya juga diamutnya cuma satu, Om, yang dibayar oleh negara di pengadilan. Harusnya kita juga karena banyak kasus yang ditangani harus lebih banyak orang LBH yang turun tangan gitu. Ya memang tadi kembali lagi lah, ini kan dipandang aib nih, begitu ada perbuatan yang melawan hukum seperti itu. Kadang juga untuk benar nih, kayaknya untuk mencari saksi aja kadang sulit kan, untuk yang mau memberi keterangan yang sebenar-benarnya kan, keterangan yang itu. Kemudian juga karena tadi merasa aib, akhirnya diselesaikan dengan kekeluargaan. Ya, dampaknya kan nanti ya tadi kan rumah tangganya juga tidak akan harmonis kan. Iya, betul. Betul. Nah, kemudian nih ada hal lain nih. Saya dengar nih lagi ikut caleg nih. Caleg, insya Allah. Ada nih, maksud kami juga masyarakat mungkin bangga lah. Nanti kalau artinya Ria terpilih, nah minimal juga nanti membantu lah, artinya di formasi DPRD itu artinya terpenuhi unsur-unsur yang juga dari aktivis, dari mantan birokrat atau pengusaha. Nah, kira-kira nih kemana nih anunya sudah branding personal kah atau atau sudah pasang baliho? Iya, Om. Jadi sejauh ini ya ulun masih ingin memperkenalkan diri lebih banyak lagi betul. Karena ulun ingin mengedukasi masyarakat bahwasannya janganlah pilih calon yang ujuk-ujuk ya itu tidak tahu backgroundnya, tidak tahu asal usulnya, tidak tahu track recordnya seperti apa. Karena memang kita butuh banyak anggota DPRD, sumber daya yang baik di DPRD gitu, Om, untuk memproduksi kebijakan-kebijakan publik yang tadinya tidak bias gender, kebijakan-kebijakan publik yang ngomongin masalah nantinya lapangan pekerjaan untuk pemuda, green economy, blue economy, karena
hal-hal seperti ini jarang dibicarakan di forum-forum betul, untuk di betul. DPRD gitu, di Dewan. Perlu fresh idea lah Om, untuk Betul. bagaimana nantinya orang-orang yang duduk di kursi Dewan nanti, orang-orang yang betul-betul ingin mencerdaskan kehidupan di HSU sendiri untuk betul. membangun perekonomian kita gitu. Ya, saya sepakat itu. Mm-mm. Karena apa? Itu kan amanah undang-undang kan. Betul. Artinya kita pertama kan mencerdaskan bangsa tadi kan, mencerdaskan bangsa termasuk siapapun kan, kita juga artinya apalagi ini samalah Ria, saya juga background di aktivis juga, artinya mengadvokasi juga. Jadi salah satu memang kita tetap berkewajiban memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Kepada publik, bahwa pilihan memang banyak. Nah, tapi yang berkualitas tentu terbatas. Nah, bagaimana caranya? Ya tadi mengenal dengan apa seksama, track recordnya, kemudian backgroundnya, kemudian juga ya aktivitas umumnya kan, seperti itu. Ya saya sependapat itu. Nah ini kan, tapi juga kita kadang tidak bisa menepikan adanya realita politik bahwa pemilih yang sudah pragmatis, kemudian iya kan. Nah itu yang harus mungkin salah satu dilawan ya, maksudnya tadi dilawan dengan apa, kampanye cerdas gitu. Betul seperti itu. Mungkin apa lagi nih keinginan yang Ria terkait dengan edukasi politik tadi di HSU itu? Iya, edukasi politik sih sebenarnya kalau di HSU juga kan kita terkenal dengan juga money politik. Salah kita ya. Kita tahu bahwasannya ya masyarakat dikasih uang 100.000 tanpa tahu calonnya siapa, calonnya nggak pernah turun ke bawah, dipilih gitu. Karena ya tadi gitu, nerima uang, nerima duit, ya udah pilih yang asal-asal lah gitu. Nah, maksudnya di masyarakat sendiri harus betul-betul research lah, riset lagi, cari tahu dulu gitu. Oh, ini calonnya seperti ini. Oh, background pendidikannya ini, pengalamannya ini. Pengalaman. Apalagi Om, saya ulun prihatin gitu untuk kondisi pemuda yang ada di HSU. Mereka ingin melanjutkan ke sekolah, misalnya kuliah, tapi kurangnya beasiswa, kurangnya informasi yang diberikan, atau misalnya kita diberikan workshop atau pelatihan yang secara internasional lah, skala internasional. Karena ulun yakin pribadi pemuda di HSU sendiri tuh mampu sebenarnya. Kalau mau kan. Kalau mau gitu. Tapi tinggal kurang ininya aja, jalurnya aja Om. Nah, kalau nanti ulun duduk di Dewan kan ulun ingin membawa pemuda-pemuda ini ayo keluar dari zona nyaman gitu. Kita ciptakan lapangan pekerjaan baru, kita ciptakan pengalaman baru untuk pemuda bagaimana bisa go beyond on the zone gitu. Out of the box pemikirannya gitu. Jangan sampai kita nyaman di zona nyaman kita aja gitu. Artinya masih ingin hidup di lingkungan keluarga, artinya disubsidi orang tua terus kan. Betul Om, tanpa ada kreativitas. Akhirnya kan kreativitasnya kan mati kan, tidak hidup. Inovasinya kurang. Gitu. Tapi juga harus disupport sama pemerintah juga Om. Sama betul nanti nih, harapannya Ria ke pemerintah mungkin apa ini? Iya, harapannya pemerintah, pemuda ini harus difasilitasi lah Om. Misalnya nih, kita buat rekayasa teknologi lah. Kita udah tahu, kita udah masuk ke revolusi industri 6.0. Sedangkan fasilitas untuk itu tuh kita belum ada. Nah, jadi PR untuk pemerintah ke depannya, ayo kita saring lah pemuda atau pemuda siapa yang punya apa ya, interest khusus lah di bidang itu, punya minat gitu. Yang dimana mereka bisa juga kerja sama-sama pemerintah, nanti pemerintah kirim ke swasta gitu. Kita nggak tahu, nanti mereka bisa balik ke sini, mereka bisa menciptakan sesuatu hal yang baru gitu. Jadi ya kita harus memfasilitasi lah untuk pemerintah gitu loh Om. Jadi betul nih, apalagi kita ini kan sebetulnya tidak bisa menepikan nih. Zaman juga sudah menjawab kan. Sekarang angka kelahiran itu kan kalau kita bicara tadi antara laki-laki dan perempuan kan. Angka kelahiran kan sudah jauh beda nih. Kalau nggak salah 1:2 apa sudah masuk 1:2,5 lah. Artinya satu kelahiran laki-laki kan lebih 2 sudah kelahiran perempuan. Nah, jadi tidak bisa menepikan bahwa peran perempuan itu artinya hanya dia di bawah atau dianggap tidak berdaya, tidak mampu. Nah, mungkin
ini salah satu lah juga yang menjadi apa acuan juga Om. acuan. Karena ya kita tahu Om, dari 30 kursi anggota DPRD, hanya 7 kursi sekarang untuk perempuan. Itu pun sudah meningkat. Tapi kan itu di bawah dari target kan Om. Nah harusnya masih, kan target 30% untuk perempuan. Dan itu masih kurang. Mestinya 10 lah. Mestinya 10 lah untuk perempuan gitu. Nah dan yang paling penting adalah tadi, bagaimana kita menciptakan suatu isu-isu nanti di meja dewan, meja kursi dewan yang bisa menyadarkan masyarakat lah arti penting dari pemberdayaan perempuan itu sendiri tadi gitu, karena masih banyak orang mungkin yang sekarang duduk di kursi dewan kurang awareness-nya Om untuk membicarakan masalah itu. Makanya Ria, kami beberapa kali juga di podcast, kami sekarang lebih jauh banyak membawa pemuda berdiskusi di kafe, di pemusik lah, kami bawa diskusi, termasuk bagaimana ekonomi kreatif itu terbangun. Artinya pemuda di HSO itu harus berdaya ekonomi, berdaya pengetahuan. Artinya mereka harus sudah siap terjun kelak menjadi kepala keluarga di wilayah HSO ini. Nah, mungkin ada pesan lagi yang bisa disampaikan di podcast. Pesannya mungkin untuk pemuda di HSU juga, khususnya untuk perempuan juga, jangan takut untuk jadi pemimpin, jangan takut untuk bersuara, jangan takut juga kita mendobrak sesuatu hal yang baru, karena bahwasannya akhir-akhir ini juga banyak suara kita yang dibungkam gitu Om. Nah jangan sampai kita milih nanti siapa calon pilihan kita, itu jadinya kita terpengaruh akan satu hal yang lain yang banyaknya gitu. Sesuaikan nanti di 2024 di 14 Februari, sesuaikan apa yang Bu Hanpian lihat, apa yang Bu Hanpian dengar, apa yang Bu Hanpian riset, pilihlah orang itu gitu loh Om. Pilihlah seseorang yang betul-betul ingin bekerja untuk rakyat. Untuk rakyat gitu. Dan khususnya untuk Hulu Sungai Utara. Khususnya untuk Hulu Sungai Utara. Mungkin disimpulkan Saudara Ria ini generasi muda perempuan yang aktif tadi di organisasi, kemudian di aktivis internasional, nasional kan di Pulau Jawa ya, kemudian balik ke HSO, tadi mencoba membangun atau mengedukasi masyarakat, terutama pemuda untuk berdaya dan kreatif. Nah ini kesamaan visi lah dengan kita, hal yang sama, mudah-mudahan ini menjadi manfaat bagi kita di Hulu Sungai Utara. Mungkin itu aja Om. Ria yang Pak. Ini kita bisa diskusikan hari ini. Lain kali mungkin bisa kami undang lagi nanti dengan tema yang lain mungkin. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.